Di video kali ini kita bakalan ngejawab pertanyaan teman-teman di YouTube ataupun di TikTok. Karena udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang ngaco atau pertanyaan yang kayaknya perlu kita jawab nih. Karena ini bisa membantu kita journey penurunan kadar lemak atau ibaratnya bahkan bulking ya. Nah, saudara carnivore diet itu bisa bulking. Kalau misalnya kita lihat foto di sini ya. Tapi ini kita ngomongin cewek dulu. Cewek gue ini. Kamu berapa sih dulu berarti? 56. 56. Berarti 56, tapi komposisi tubuhnya kadar lemaknya tinggi. Jadi di foto ini dia tuh ya nggak ada ototnya sama sekali. Di dietnya juga kamu makan apa aja? Ubi kamu. Ubi. Jadi makannya nggak ada proteinnya. Tapi setelah lumayan lama ya, setelah setahunan carnivore, berat badannya turun, tapi massa ototnya naik. Pantatnya dari tepos banget. Pantat triplek ya. Jadi udah ada isinya. Oke? Karena kita bisa bulking di carnivore selama kalori kita tuh cukup. Dan juga kita kasih stimulus, yaitu dari mana? Bukan dari jalan kaki ya Pak ya. Kalau kita mau bentuk otot, kita kasih stimulusnya dari mana? Dari latihan beban. Nah sekarang kita langsung aja jawab pertanyaan netizen dari YouTube dulu. Nih pas banget bahas testosteron. Ada yang nanya, kompres biji pakai es batu bang 5 menit aja setiap malam. Buat Joni sih bagus. Tapi buat testosteron nggak tahu sih. Ada banyak cara lain ya Pak ya. Kita bisa tidurnya dulu yang bener, ya kan? Kita makan dulu, makan yang kayak carnivore gitu, lemaknya cukup, ya, ada protein tinggi, terus kita latihan beban ya. Kalau sampai ngompres, Kamu udah pernah coba? Jadi kalau misalnya kita ngompres biji ya, itu nggak ada, maksudnya di backup sama scientific studies itu belum ada ya. Jadi kalau misalnya kita naikin testosteron, fokus ke 3 basic aja dulu, tidurnya 8 jam nggak, makannya gimana, terus juga latihan beban atau enggak, stresnya ketinggian nggak. Biasanya stres tuh ketinggian dari tidur kurang, kebanyakan karbohidrat, kadar lemak juga tinggi. Nah benerin itu aja, nah itu otomatis nanti testosteron kita bakalan tinggi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Kalau tidur malamnya 6 jam, siang 2 jam gimana bro? Apakah termasuk tidur 8 jam? Jadi kita, kalau misalnya tidur, kita bahas tidur ya. Tidur itu gue udah sering banget bahas. Tidur itu kalau kita mau turunin kadar lemak dari 30% gini ya, ini kentung kentung banget ya. Ke 15% kayak gini, kita tuh wajib tidur yang cukup. Cuman kita nggak bisa kompensasi di tidur siang. Karena apa alasannya? Karena kalau misalnya kita kompensasi, itu nggak bakal menaikkan hormon testosteron kita. Jadi karena kita natural, karena kita alami, kita butuh testosteron secara alami produksinya paling bagus, yaitu dari 7-8 jam. Tapi kalau misalnya kita pakai suntik testosteron atau hormon dari luar, biasanya kita nggak mesti tidur lama-lama. Jadi tidur tuh penting banget. Kita nggak bisa kompensasi tidur siang. Ini nih, kebanyakan coli ngaruh nggak bang? Nah, Kan bijinya kering. gini ya, kalau biji kita kering, bukan berarti testosteron. Kompres makanya. Jadi kalau misalnya kita dia ngelakuin kegiatan yang lumayan tidak produktif, yang kalau coli gue bilangnya yang lumayan nggak produktif. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin kegiatan itu, sebenarnya itu nggak berpengaruh ke testosteron, ya sama sekali nggak berpengaruh. Cuman itu berpengaruh ke overall nanti kita sehari-harinya. Kalau misalnya dari pagi kita ngelakuin itu, ya kita udah nggak ada tenaga nih buat kerja atau buat nge-gym. Jadi gitu ya, jadi saran dari gue, mendingan kita nggak usah coli, mendingan kita fokus kerja ya, fokus kerja nyari duit atau fokus nge-gym. Intinya jangan coli guys. Jangan sendiri guys, nggak. Bang, gue mau nyoba carnivore diet. Di rumah banyak banget semangka. Ngaruh nggak kalau kita makan semangka yang notabene hanya seperti air? Jadi gini ya, kalau semangka itu air emang air, cuman ada kalorinya. Kalau kita lihat di sini kalori semangka, kita lihat langsung ya. Nih kalau semangka per cup ini itu kalorinya tinggi ya, 46, lumayan sih lumayan. Oke, jadi bukan berarti kalau semangka tuh air doang, itu nggak ada kalorinya. Kalau misalnya kita banyak-banyak makan, pasti kita bakalan numpukin kalori juga. Nggak apa-apa, asal jangan sering-sering. Butter itu sama kayak margarin, macam Ya. band gitu. Jadi kalau misalnya butter atau mentega, itu beda sama margarin. Kalau margarin itu sumbernya dari nabati. Oke, kalau kita makan, kalau kita jemuran, kita bakalan lebih mudah gosong. Karena nanti lemak-lemak itu yang nggak sehat itu ya, kolesterol maksudnya yang gampang teroksidasi itu ngebikin kulitnya tuh nggak kuat. Tapi kalau misalnya kita makan mentega atau butter, itu lemaknya lemak jenuh ya, dari hewani. Itu yang ngebikin kita kalau jemuran sampai sejam 2 jam, kulitnya jadi bagus, nggak gosong. Oke, jadi beda, sangat-sangat beda. Yang kedua, kalau kita makan margarin, merek apapun, biasanya nanti trigliserida kita naik. Oke, bukan cuma trigliserida, pasti kita pusing makannya. Jadi kalau buat teman-teman yang tadi siapa tadi? Username nangka muda, jangan lu campur nangka sama margarin. Waduh, itu makin bahaya lagi ya. Margarin itu kan ibaratnya trans fat ya, lemak yang nggak sehat banget gitu yang diproses sama gula, sama nangka. Waduh, jangan sering-sering aja ya. Jadi margarin beda sama mentega. Oke, mentega jauh lebih bagus. Lanjut.
Bang, emang bener kalau cuman makan daging kulit jadi lebih gelap? Lu tuh mentang-mentang kulit gua gelap ya lu nanya kayak gitu. Siapa sih nanya dia? Jack. Ujek. Kalau misalnya gua gelap, itu karena gua demen jemuran. Karena jemuran itu penting untuk produksi hormon testosteron. Kalau misalnya kita kulitnya hitam, itu karena jemuran tadi ya, itu pertama. Karena gua pengen ngeliatin otot gua yang nggak ada ini. Tenang ya, ini belum tahu gua tuh natural ya, Pak ya. Kalau misalnya lu lihat yang di internet atau sosial media yang ngaku-ngaku natural, itu lu semua dibohongin. Jadi pertama, kalau makan daging nggak bakal bikin hitam. Ini cewek gua, apa dia hitam? Padahal dia jemuran percaya juga. aja, percaya Putra tuh tanpa pemanis buatan. Nggak apa-apa. Tanpa ya. pengawet. Sebenarnya teman-teman nggak mesti percaya gue juga, nggak apa-apa gitu kan. Kita kan cuma menerima informasi gitu loh. Oke, kita bisa pertimbangkan. Cewek gue aja yang gue ajak jemuran juga tiap hari. Ya juga dia nggak hitam-hitam ya. Karena emang dia kan dari pegunungan Cina. IF tanpa olahraga apa bakalan tetap nurunin berat badan? IF, jadi intermittent fasting. Jika lagi hype banget ya, Om Ade bahas ini, Om Deddy juga dulu bahas ini ya, OCD ya. Jadi IF itu sebenarnya kalau kita lakuin, itu ngebantu kita biar kalori kita tuh nggak kebanyakan. Karena kita makannya cuma di jam tertentu. Tapi kalau misalnya kita makannya juga pada saat kita buka puasa ya, itu makannya juga tinggi kalori, martabak manis, nasi goreng, atau apapun itu yang tinggi kalori, dan setiap hari, ya itu bakalan numpukin lemak. Misalnya kita surplusnya dalam seminggu, itu 3.500 kalori. Sehari itu kita surplus terus tuh, kalori kita kebanyakan sebanyak 500 kalori itu kebanyakan tiap hari. Selama seminggu, itu otomatis kita berapa? 3.500 sama dengan setengah kilo lemak. Jadi kita numpukin lemak tuh setengah kilo, walaupun kita intermittent fasting. Jadi penting kalau misalnya kita intermittent fasting, itu dietnya dibenerin juga ya. Contohnya misalnya kayak rendah karbo atau karnivor. Tapi kalau misalnya dia, kalau tanpa olahraga, bisa nggak kita turun berat badan? Bisa ya. Apalagi buat orang-orang yang kentung banget, maksudnya yang gede banget badannya. Kalau misalnya klien-klien gue juga pada gue saranin buat jalan kaki doang ya. Jadi nggak perlu olahraga kayak ribet-ribet itu, nggak perlu. Kayak misalnya nge-gym atau misalnya latihan-latihan lari bahkan ya. Diet aja dulu, diet sama tiduran cukup. Nanti tinggal jalan kaki aja. Beratnya udah ke 100 kilo, 90, baru kita latihan beban. Pertanyaan dari Mr. Bram. Kayaknya enak nih mau nyoba lihat gorila, gajah, kudanil yang makan sayuran malah gemuk-gemuk. Jadi emang ya, kalau kita lihat hewan-hewan di muka bumi ini, padahal gorila itu taringnya lebih panjang daripada kita. Jadi beda sistem pencernaannya. Kalau kita tuh cuma satu doang, stomachnya atau perutnya. Jadi kalau misalnya kita makan sayuran, pasti kita bloated, kembung, bergas. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, teman-teman lihat hewan-hewan di karnivora, itu semuanya top predator semua, apex predator. Kayak elang, kayak singa, hewan-hewan yang di rantai makanan paling atas, mereka semuanya apa? Ganteng-ganteng ya, ibaratnya bagus semua. Oke, nggak ada lemak berlebihan di muka dia segala macam. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratnya lu mau jadi ganteng atau cantik ya, udah lu coba makan daging banyakin, lemak lu tiba-tiba bakalan habis, dan lu bakalan testosteronnya tinggi, sehingga lu pengen olahraga terus. Tidur juga jadi enak. Gimana pencernaannya, Jir, kalau nggak makan serat? Nah ini pertanyaan yang paling sering. Gimana kalau misalnya kita nggak makan serat? Jadi kalau misalnya pencernaan kita, kalau nggak mengkonsumsi fiber, itu masih lancar, justru jauh lebih lancar. Lancar itu dalam artian apa? Kita nggak perlu ngalamin yang namanya konstipasi, sembelit, terus kita juga misalnya BAB-nya berdarah, karena kebanyakan ampas. Kalau misalnya kita makan fiber atau karbohidrat, nanti karbohidratnya itu gulanya, glukosa itu diserap, tapi yang nggak diserap apa? Yang nggak diserap adalah ampas-ampasnya. Makanya kita BAB-nya lebih sering kalau kita makan karbohidrat atau fiber. Dan kalau kebanyakan fibernya, itu bakalan difermentasi di usus besar sama bakteri-bakteri di sana. Oke, itu yang bikin kita kentut-kentut. Jadi kita nggak butuh, kalau misalnya di carnivore diet, kita nggak butuh fiber, dan pencernaan kita bakalan tetap lancar. Oke, gue udah sering bahas poin tentang studinya juga, jadi nggak masalah buat temen-temen yang pengen ngelakuin carnivore, kita nggak perlu sama sekali fiber. Fiber tuh nggak esensial sama sekali. Ibarat kita makan apa? Batang pohon ya. Batang pohon tuh fiber. Batang pohon tuh fiber, jadi nggak bisa diserap sama sekali sama pencernaan kita. Terutama usus halus. Tapi kalau daging, itu langsung diserap tuh. Makanya kalau kita carnivore, kita BAB-nya agak jarang, 3 hari sekali. Oke, terakhir dari Pertanyaan terakhir. Katrina Aji Putra 7140. Cowok six pack banyak homo. Badannya mereka bukan buat cewek, tapi buat cowok juga. Banyak bilang ada ceweknya lah atau gimana, di belakang layar belok, munafik banget kan. Makanya aku trauma lihat cowok six pack. Gak apa-apa, gendut asal normal. Kamu suka yang gendut atau yang six pack? Ya lebih menarik six pack lah, Kenapa? karena lebih menarik dari yang kotak. Oke, jadi sebenarnya kita nggak maksain ya. Kalau menurut gue pribadi sih, nggak semua cowok six pack itu homo atau gay.
Tapi biasanya kalau dia sering-sering perawatan, ini gue aja nggak pernah perawatan. Kalau misalnya sering banget perawatan ya kan, terus juga nada-nadanya itu udah kayak kemayu-kemayu, itu bisa jadi. Kalau paling sering nih biasa rambutnya diwarna-warnain tuh. Ini tuh sih, tapi overall ya nggak semua. Emang kalau misalkan cowok buncit itu kan juga nggak pasti normal. Oh iya. Ada aja. Biasanya di boti biasa. Dan dibiasakan jangan dinormalisasikan kayak yang Apa yang buncit? tidak sehat itu dianggap sehat. Ya emang kalau buncit sih emang kan berdasarkan IDF ya. Kalau misalnya kita lebih dari 90 cm lingkar perutnya itu kita bisa kena kecenderungannya kena diabetes lebih tinggi, stroke juga lebih tinggi. Oke, jadi segitu aja ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apapun nih terkait dengan turun kadar lemak, carnivore diet, Cara numbuhin brewok, nanti gue bikinin. Teman-teman langsung komen aja di kolom komen. Dan kalau misalnya teman-teman pengen di coaching dari gue langsung, gimana cara nurunin kadar lemak ya kayak teman-teman kita juga yang lain yang dari 40% ke 20% ya, mulai rata perutnya. Terus juga dari skinny fat udah mulai kelihatan abs-nya, teman-teman bisa langsung daftar di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin dari menu makanannya, bahan makanan gimana, cara masaknya gimana, sama program latihan bebannya dan juga program latihan kardio. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran juga tentang carnivore diet atau tentang apapun, langsung komen di kolom komen. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga bantu.